الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه الدارين amin. Halaman 190 pas di tengah-tengah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatamulah. Yang kada berkitab kada tamu. Jadi kita menyambung lah. Sambatannya belum menyambung juga pang memulai karena masih hanyar-hanyar aja. Jadi yang kita baca ini kitab Syiarus Salikin. 4 juz, 1 kitab, 2 juz. Yang ini nah 2 juz. Ada lagi sebiginya. Jadi 4 juz 2 biji kitab. Harganya murah aja sekali makan di warung. Jadi rugi kada nukar. Sebab jar guru bahari yang ngaran belajaran itu bakitab. Yang membaca bakitab, yang mendengar bakitab. Amun yang mendengar kada bakitab, kada apa-apa, bagus saja juga, ada aja manfaatnya. Cuma pahalanya tak banyak yang bakitab. Karena bermodal. Ya kalau amun yang kada bakitab bermodal awak ya. Nabi memadahi pun aliman au muta'alliman au sami'an. Amun kada bakitab itu levelnya level 3 au sami'an. Berpedas tu level 3. Mun hendak pedas level 2 lebih kuat. Au muta'alliman itu nah tu bakitab ciri khasnya. Nah, amun bagi kita yang anum-anuman, yang masih segar, masih gagah, bagus bakitab. Sebab masih gagah. Mun sudah tua-tuaan mata kaur kada usah game. Nah, lalu kita banyak sering mendengar hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Nah, keutamaan menuntut ilmu itu beda dengan orang yang mendengari ilmu. Malaikat menghamparkan sayapnya, binatang sampai yang iwak di laut memintakan ampun, dahan-dahan kayu memintakan ampun, itu kepada menuntut ilmu. Siapa mereka itu? Ciri khasnya jar guru bahari bakitab. Artinya bila bulik ke rumah ada yang dibaca, ada yang dimutalahi pulang, ada yang dibuliki. Nah, itu yang dimaksud untuk orang penuntut ilmu. Cuma yang mendengar ini bang, ganal juga pahalanya, bagus juga. Cuma kadakawa menyasah orang yang berkitab. Walaupun yang berkitab tadi guringnya terus juga. Mulai pemulaan sampai awalan wa akhiran guring. Ya nah, kitab aja bang diasuh ini tapi guring. Ada juga nang kayak itu kitabnya barang dulu agak ya kalau maharai malaikat. Nah, awabin 6 rakaat. Boleh niat awabin ke 6 rakaatnya. 2 niat awabin. Ujar guru bahari pulang. Yang bagusnya nih itu 1 kerja 2 gawi sambil menyelam minum banyu. Jadi 2 rakaat badiah maghrib dapat badiah. 2 rakaat taubat dapat sunat taubah. 2 rakaat hajat dapat sunnah hajat. 6 rakaat kalau jadi awabin juga. Namun kita niat awabin aja kada dapat taubat, kada dapat hajat. Nah, jadi 1 kali menyelam sambil minum banyu di kita kayak itu. Jadi 6 rakaat. Fadilatnya dalam kitab Tangkihul Qaul dipadahkan barang siapa sembahyang sunat 6 rakaat antara maghrib isya maka seperti beribadah 12 tahun. Nah, umur kita berapa? Umur berapa? Anggaplah misalnya 30 hari lagi meninggal dunia. Pian lah. 30 hari lagi meninggal dunia. Tapi saben malam 6 rakaat kali aja 12. Berapa umur? Maka dianggap beribadah.
12 tahun dalam sekali 6 rakaat tersebut. Dalam kitab Syiarus Salikin, di kitab ini juga di awal-awal dipadahkan barang siapa membaca menggawi 6 rakaat sunat awabin dihapus dosanya 50 tahun. Nah, dihapus dosanya 50 tahun. Biar tadi ada tisu, nah besango. Nah, jadi dihapus dosanya 50 tahun. Nah, sepeler aja gawiannya 6 rakaat stomatah. Bahwa beruku sebilah ruku, ada tuntung sebilah ruku, tuntung dan 6 rakaat. Nah, imbang itu pulang ada taubatnya, kita gunakan niat taubat, kita gunakan niat hajat. Nah, sedangkan kenapa rotibul atos, jar guru bahari pulang nih, jar guru terus kita. Jar guru bahari kita itu mun hendak tasambung dengan paguruan, amalkan amalan paguruan. Mun hendak masih tak ikat lawan paguruan. Nah, amalan paguruan tuh banyak. Cuma yang mudah yang kita menggawi ini diantaranya yang sidin anjurkan itu adalah rotibul atos diantaranya. Banyak kali lagi rotibul hadab, bidul latib, tasarah hajab ya. Nah, cuma diantaranya rotibul atos. Fadilatnya banyak benar. Kada kawa disambati, kada cukup waktunya sampai subuh kada tuntung. Memadahkan fadilatnya ini. Nah, karena sarahnya ada dalam kitab, kalau kada salah Al-Qirtas dalam kitabnya Kandal. Nah, itu kalau pin membacaan itu setahun kada tamat. Asal dilihati aja kira nah. Kada tamat setahun. Nah, itu Al-Qirtas menjelaskan masalah rotibul atos. Nah, lalu bila kita mengamalkan ini diantaranya penting benar fadilatnya jar guru bahari husnul khotimah, matinya. Apa gunanya sugih mati suul khotimah? Apa gunanya sugih? Apa gunanya menjabat tinggi amun mati suul khotimah? Ada gunanya juga. Apalagi tua sudah umur, maka yang dicari itu amalan husnul khotimah. Kada usah mencari amalan sugih. Sudah sugih juga. Maka diantara amalan yang husnul khotimah adalah rotibul atos. Nah, kalau dibongkar lagi, apalagi di zaman ini, di zaman corona ini, nah, ya kalau maka solusi kita di zaman sekarang akhir zaman nih supaya teratasi dari krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kesehatan, cukup satu aja digawe, dibaca rotibul atos. Boleh membaca sehari semalaman sekali saja. Pilih waktunya hendak imbah maghrib atau imbah subuh atau terserah pian kawa atau pagi dan sore bagus lagi. Mun 3 kali jangan kelebihan dosis. Karena mau kayak jamu hintalunya 10 biji mau pian kepala. Nah, mbak bini kadede juga berpuluh-puluh biji hintalu di untal. Nah, itu rotibul atas. Sedangkan kitab yang kita baca ini adalah kitab Syiarus Salikin karangan susunan Syekh Abdul Samad Palimbang. Kawannya Datuk Kalampayan. Nah, kawan Datuk Kalampayan. Nah, kitab ini adalah terjemah dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi barang siapa hendak belajar kitab Ihya Ulumuddin yang terjemahan bahasa Melayunya, ya kitab Syiarus Salikin ini. Mun bahasa Arabnya 4 biji kitabnya. Sampai pian bacucu kada tamat itu gina. Nah, ini kita yang bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Kita bacalah sambungannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan." Nah, artinya barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah, esok sembahyang subuh berjamaah, berniat mulai wayah ini, tapi insya Allah jangan ada ingat insya Allah. Setiap kebaikan jangan lupa insya Allah, insya Allah bihaulihi wa quwatihi. Nah, kemudian maka ia imbah tuntung sembahyang subuh duduk berwirid menyebut akan Allah, berwirid. Nah, apakah dibaca rotibul atos kah? Wiridan kayak biasa kita juga. Salawat kah, Quran kah, hingga terbit matahari sampai matahari pinatarang. Kemudian tuh imbah nintuh, lalu maka sembahyang ia 2 rakaat.
Nah, sembahyang 2 rakaat ini 2 penafsirannya lah. Boleh isyraq bila masuk waktu isyraq, tapi bila sudah limpat isyraq maka disebut ini sembahyang sunat duha ngarannya. Jadi boleh isyraq, boleh duha. Jadi mulai imbas sembahyang subuh tuh, bawirit, duduk. Jangan gawian yang urusan dunia dulu, urusan bawirit ya sampai kena matahari tarang. Atau misalnya dibawa menuntut ilmu sampai matahari pina tarang. Kada bangun jam 9 kada. Paling jam 5:30 sudah tarang matahari itu. Nah, lalunya sembahyang sunat 2 rakaat, boleh isyraq, boleh duha. Keduanya pang bagus lagi. Cuma mun keduanya isyraq dahulu, hanya duha. Cuma mun sudah tarang benar, kada usah lagi isyraq, langsung duha. Nah, lalu niscaya, nah, fadilatnya nah, adalah baginya mendapatkan seperti pahala haji dan umrah yang sempurna aja Nabi. Nabi menyambut 3 kali sempurna, berarti diterima oleh Allah. Nah, menwayah ini kan bahaji umrah tanggali sedikit ya kalau banyak persyaratannya karena musim corona. Oh, boleh aja pang ampe habis di musim corona, duitnya juga kada ada, ngalih juga lah kok. Nah, ada duitnya, awaknya garing, ada kawa juga, ada sihat. Maka di antara solusi menghendak dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, biasa akan mbah tuntung subuh bawirit sampai pina tarang-tarang ari. Hanya hendak betatapas kah, memasak kah, atau kalau ibu-ibu sambil memasak bisa ya, sambil memasak di dapur, sambil bawirit, kayak itu. Tapi ini utama sekali laki-laki pang lah. Kalau yang acil-acilan bini di rumah tuh aur maharagu anak segala macam, pahalanya sama aja juga. Jadi yang laki yang utama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, li'an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah taala min salatil ghadati hatta tadlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Artinya, demi Allah bahwasanya aku duduk bersama-sama kaum itu orang banyak. Ya Nabi, demi Allah aku ini duduk bersama orang banyak yang mereka orang banyak tersebut menyebut akan zikrullah, artinya bersama-sama bawirit baimbai kayak kita tadi tuh bawirit baimbai, yaitu sesudah sembahyang subuh hingga terbit matahari. Ini dalil kita disuruh ada papa bawirit itu berjamaah sembahyang subuh. Nah kayak isok tetap aja kita di markas pembacaan kitab Sabilal Muhtadin tetap kayak biasa ya. Kalau yang malam nih berubah takkan nurul Islam sedangkan subuh seperti biasa di markas baca kitab Sabilal Muhtadin. Nah, imbah sembahyang subuh nih bawirit, apalagi di bawah pengajian baca kitab sambil pulang bawirit sambil baca kitab sampai terbit matahari, maka yaitu terlebih kasih kepadaku, ujar Nabi, lebih aku katujui daripada memerdekakan 4 orang yang mereka itu termasuk anak Bani Ismail. Ini kisah orang budak bahari, memerdekakan budak tuh ganal benar pahalanya, apalagi kalau budaknya itu ada juriyat Nabi Ismail, ganal lagi pahalanya. Ini 4 ikung budak itu, anggaplah seikungnya harganya 50 juta sampai 100 juta tergantung bilanya produktif makin larang harga budak itu, anggaplah 50 juta kali 4 ikung 200 juta. Nah pian bersedekah sehari 200 juta, pikirkan dulu asa ada duitnya. Nah ada daya kalau nah, jadi ujar Nabi, aku lebih cinta beribadah bersama-sama dengan para sahabat, duduk imbas sembahyang subuh sampai matahari pina tarang. Dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ghanimatu majalisi dzikri al jannatu. Nah, artinya bermula faidah perhimpunan duduk berzikir bersama-sama itu faidahnya yaitu surga. Nah, karena memang dipadahkan
majelis zikir, majelis ilmu, majelis selawat, majelis maulid, itu dipadahkan Nabi surga. Yang mana pernah masuk surga di dunia, ciri masuk surga di akhirat. Dan kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, innama aktsara qaumun min dzikrillah, innama aktsara qaumun min dzikrillahi la tub'adunna anhumud dunya fa innahum idza dzakarullaha ba'udat fa idza tafarraqu 'anil dzikri akhadzat bi'anaqihim. Nah, itu bahasa Arabnya. Mun kawa dibarisi kada dibarisi kada apa-apa. Dicilingi hajigen sama haji juga pahalanya. Artinya hanya saja membanyakkan satu kaum daripada menyebut akan zikrullah. Jadi ada orang banyak itu memang katuju berzikir, berwirid, maulidan sama-sama. Maka niscaya inya berzikir bersama-sama nih tuh atau menuntut ilmu ini nah yang sama-sama ini niscaya jauh, arti jauh di sini menghindar oleh segala kejahatan dunia. Itu tambahi kejahatan dunia daripada mereka itu. Nah, jadi waktu kita dudukan mengka ini nah kita nih terhindar dari kejahatan dunia. Sebab dunia nih tuh bila kita kada paham cara mengendalikannya, dunia itu bisa menjahati kita, bisa menipu kita, sehingga kita tertipu. Lalu sebab dunia tadi hati kita berpenyakit. Wayah atau waktu kita berzikir bersama-sama, menuntut ilmu, waktu itu dunia itu baugahnya. Ada pikiran kita, di perasaan kita waktu itu urusan dunia. Orang tuh rami bemolitan, rami baca burdah, rami belajaran. Hutang yang ada ingat kan? Ya kalau padahal banyak hutang tuh kada ingat mau hutang. Hah? Jadi terhindar kita dari kejahatan dunia yang merusak hati. Kada ada sifat bahirian, kada ada besasarikan, kada ada. Maka hilanglah, menjauhlah segala kejahatan dunia daripada mereka itu. Barakat baku kumpulan. Maka bahwasanya mereka itu apabila menyebut mereka itu akan Allah Ta'ala, niscaya menjauh segala dunia itu. Maka apabila, imbah pang, apabila bercerai-cerai, artinya masing-masing sudah bubar nih. Bulikan, ada yang ke rumah, ada yang ke pasar. Bercerai-cerai mereka itu daripada zikrullah, tuntung sudah maulidan, misalnya tuntung berzikir, tuntung bercerita di atas, tuntung pengajian. Niscaya kembalilah dunia itu mengambil dunia itu akan leher mereka itu. Maksud mengambil ini mempengaruhi. Boleh kita ke rumah, nah lain pulang suasananya tuh, lain pulang dunia ini mulai pulangnya mawaswis, mempengaruhi. Kenapa? Ini sudah bercerai-cerai, nah, masing-masing boleh ke sana boleh ke sini, lalu dunia pulang yang maharung di kita. Nah, maharung lah, bahasa Arab kuno maharung. Bahkan yang diharungnya tadi leher mereka itu. Nah, apabila kita kada bawirid lah, tapi mau kita bawirid itu kada apa-apa, maka wirid kita itu dijadikan sebab oleh Allah memelihara iman kita. Jadi pemahamannya kayak ini nak orang itulah kada tapi mau berkumpul-kumpul mendengar menuntut ilmu kada mau, bawirid berjamaah kada mau, maulidan hadir kada mau, yang sama-sama berjamaah nih menyebut zikir kepada Allah nih kada mau. Nah, wayah saurangan inya pun kada berzikir juga, kada berwirid juga. Ilmunya tuh mulai zaman Majapahit sampai wayah ini sakilan ya. Kada bertambah-tambah sakilan ya. Kurupang jadi sadapa kada sakilan bang. Sedangkan masalah sasain bahari sasain banyak. Sasain tuha dunia sasain banyak masalah. Sasain banyak anak, banyak bini, magennya banyak masalah. Sedangkan ilmu mulai bahari sakilan aja. Maka orang ini dikhawatirkan kehilangan sifat sabar, kehilangan sifat syukur. Bahkan yang ada di hatinya penyakit hati. Kenapa? Sebab penyakit hati itu timbul. Nah, karena dunia tadi maharung lawan dirinya. Sebabnya keluar dari pertahanan yang kokoh. Jadi majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis wir itu pertahanan yang kokoh. Hisnul hasin.
Barang siapa inya keluar dari perkumpulan yang bagus-bagus ini, sepertinya model kayak anak kambing mudah benar disasah, dikejar oleh serigala. Maka ujar Sidin, nah hati-hati apabila kita wayah saurangan, tetap kita berwirid. Maka wirid itu tadi yang menjaga kita lah, secara hukum sabab, menhakikatnya tetapi Allah yang menjaga. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah sambungannya, inna ahlas samai la yatara'una buyuta ahlil ardi allati dzukira fi hasmullahi kama yutara'an nujumu. Artinya bahwasanya malaikat isi langit, penghuni langit nih, malaikat sesungguhnya melihat mereka itu akan rumah isi bumi. Nah, jadi malaikat tuh cangangan ke bawah melihati rumah-rumah yang ada di bumi ini. Nah, yang mana yang dikatujuinya, yang dilihatinya, yaitu yang disebut di dalamnya itu akan Allah Ta'ala. Berzikir, di kita berwirid, baca Quran kah, baca salawat kah, baca ratib kah, baca istighfar kah di rumah. Nah, sebagaimana, nah, itu seperti, maksud seperti itu, sebagaimana melihatnya orang-orang di bumi akan segala bintang-bintang di langit. Nah, kita tuh bila cangang ke atas melihat lawan bintang. Ya kalau tuh bintang di situ, bintang di situ, bintang di situ aja. Nah, orang langit pun cangang juga ke bawah melihat juga bintang-bintang. Yang mana bintang-bintang bumi yang di situ ada disebut nama Allah. Itulah bintang-bintang bumi yang tarang. Malaikat melihat tarangnya itu. Dan kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, ujar Sidin, idza izama'a qaumun yadhkurunallaha i'tazala syaitanu wad dunya fayaqulu syaitanu lid dunya ala taraina ma yasna'una fataqulu ad-dunya da'hum fa innahum idza tafarraqu akhadtu bi'anakihim ilaika. Ini kisahnya dunia lawan syaitan bermusyawarah. Artinya apabila berhimpun satu kaum, orang banyak berjamaah, keadaan mereka itu menyebut akan Allah, berwiridkah, berzikirkah, nuntut ilmukah, maka waktu itu menjauhlah oleh syaitan dan juga menjauhlah oleh dunia. Dunia berjauh, syaitan berjauh. Ada di situ umpat syaitan lawan dunia. Tapi setan non dunia ini bertamuannya di ujung gang sana jauh. Maka berkata setan bagi dunia, ujar setan nih lawan dunia bepandir. Nah, setan kan burungnya talantih dikit, lo berdahulu bepandir. Dunia ini diam aja, tapi buntut mahambat. Jadi ujar setan bagi dunia, adakah tiada engkau lihat barang yang diperbuat mereka itu? Nah, ujar si setan, nyawati melihatlah. Yang hendak kita datangi tadi mereka tuh berzikir, menuntut ilmu, maulidan. Kita nih tasisih kedua-duanya, aku tasisih, nyawa tasisih. Nyawa tadi sadar juga kah wahai dunia, ujar setan. Nah, ujar dunia, aku tahu wahai sudah nintoh. Tahu sudah kita ini sanasib. Kada kau berparak lawan orang-orang nintoh karena inya di dalam hisnul hasin. Arti hisnul hasin itu penjagaan yang kokoh dari Allah. Maka kata dunia, ujar dunia pulang, tapi ada aja pang caranya setan naik. Tinggalkan olehmu akan mereka itu. Nah, nyawa kadosa dulu mau urus, nyawa santai aja, barangnya mengopi kapan dulu, santai aja dulu. Maka apabila ujar si setan nih, ujar si dunia nih, ini ujar dunia lah. Maka apabila kaina bercerai mereka itu, artinya budikan masing-masing nih daripada perhimpunan zikir mereka itu. Ada boleh ke rumah, ada boleh ke pasar. Niscaya kaina aku yang ambil. Aku ambil akan leher mereka itu dan kuserahkan kepadamu. Nah, jadi kita bila bulik nih diincar oleh dunia, dikacaknya gulu kita oleh dunia, dijulungnya lawan syaitan. Maksudnya dunia membayang-bayangi pikiran kita. Dan syaitan pun mulailah meracuni pikiran kita bila sudah keluar dari benteng yang kokoh. Nah, maka sebab supaya kita dipelihara oleh Allah itu penting ada di diri, yaitu berwirid.
Pagi dan sore Nabi melajari. Di antara wiritan banyak, contohnya Ratibul Atas ini. Nah, di sini ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, di sini barang siapa membaca ninto pagi dan sore dipelihara oleh Allah dari segala macam yang memudaratkan dirinya, termasuk kemudaratan dunia, termasuk kemudaratan syaitan. Bahkan aman dari racun, aman dari sarangan-sarangan yang mistik-mistik, aman dari kejahatan fisik. Bahkan jar guru bahari aman dari kamalingan, aman dari kebakaran, aman dari kebanjiran. Mun pian bagani di gunung ada kebanjiran bang, nggih. Tapi bisa dia diam di gunung lamas, haratan barabah nakena timbul mati lamas. Kami bini taka hidung, cucuk kae, busok jion, bini dares bener bah kami kahidung laki. Nah jadi biar bagana di gunung bisa aja lamas. Ya kalau beneran takdir mati lamas itu ada aja caranya Tuhan maulah. Nah maka itu jangan kita tadi ada baisi sebab yang Tuhan tadi memelihara kita. Sabab lah pipen paham jati sabab ya kalau sabab tuh gairu muasir memang kada memberi bakas tapi kada kawa dibuang. Sabab hilang haus minum. Nah ini contoh minum. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Nah kada kawa banyu ini kada diminum walaupun kita bisa keyakinan yang menghilangkan haus Allah lain banyu tupai cuma jar Allah nyawa minum. Hanya aku hakun menjulung hilang haus. Nah sama nang kayak kita nyawa bilanya mau bewirit, hanya aku memelihara nyawa dengan pemeliharaan yang khusus. Dengan pemeliharaan yang khusus. Di situ pulang ada, ini ulun promosi selalu ya kalau promosi akhirat. Nah bila pian ma'amalakan, ulun ampih ba'amal. Dapat pahalanya sudah dari pian menggawi tadi. Ini santai aja lagi ngopi hari-hari nah. Jadi pian yang membaca amal jariah darannya. Ya kalau jadi tonton udah pian mamalakon beratan santai aja ulun ngopi hari-hari ulun hahaha ulun mah santainya pokoknya bila pian membaca ulun dapat pahalanya juga. Nah jadi paksa ulun promosi dahulu ya kalau sini. Nah dan ini bagus benar dibaca tadi batu pian bila pian ada kelebihan duit fotokopi imbahan itu diimpakakan lawan yang hadir di sini atau yang hadir di sana atau yang hadir di mana-mana terserah ya. Infakakan, nyatakan pahalanya sagan arwah abah mama dikubur. Nah kayak itu fotokopi 10 beting. Jangan mulai bahari kala yang mulai yang itu tuh kitabnya terus buruk sudah kada berganti-ganti. Banyak kenangannya aja. Padahal sayang lawan duit itu juga yang iyanya. Nah jadi jangan kada bawirit. Nah baca di sini mungkin membaca di awal-awal sinilah. Ini menulis nih yang format nang kaya ini nah, ini guru sekumpul nih. Yang aslinya ada tanda tangan sidin di belakang sini. Yang narasi aslinya ada di rumah ulun tuh. Tanda tangan guru di sini nah, guru sekumpul. Nah, jadi jasidin faidahnya ialah aman dan selamat daripada kebakaran. Nah, sidin ini menyusun nih dan kecurian dan sebagainya. Dan beberapa faidah bagi orang yang membawa, ini membawa aja kada dibaca, dibawanya. Fotokopi pian ukuran yang halus kayak ini nah, ukuran mini. Aduh ini canggih fotokopian yang ukuran mini aja, andak di kantong atau di salah kopiah. Nah, kalau di salah kopiah itu mutabah lawan pitung. Nah, maka membawa dan menanggungnya yaitu akan dipelihara Allah daripada terkena sihir dan terkena mata orang tuh orang benar jahat dan daripada penyakit garis miring corona, ada bacanya corona. Penyakit corona juga loh. Nah, kalau bisa dibaca di bawah aja. Pas bener dong pangulir ya kalau. Nah, ada sini terhindar dari mara bahaya, penyakit, bahaya-bahaya semuanya dengan berkat Al-Qur'an dan asma Allah dan pengampunan. Dibaca ratib ini sesudah sembahyang maghrib dan sesudah sembahyang subuh. Atau jar guru bahari tasarah aja bisa hendak 1 kali aja sehari semalaman minimal. Dan bila ada perkara-perkara yang mustahik atau mustahik itu yang genting aja kita bacalah 40 kali pada satu majelis sama-sama di waktu malam
majelis sama-sama itu bisa berjamaah di waktu malam atau di waktu siang. Baca 40 kali, kita tuh diimbai lah 40 kali itu. Jadi bagus dia andak banyu taramus kacirat ke anak di depan piang tuh ada bapak. Nah, karena bawa boleh ke rumah minumi sakaluargaan. Ada kebaikannya banyu ninto, banyu rahmat narannya. Cuma yang iyanya dari seluruh fadilat-fadilat itu kenapa kita dianjurkan membaca yang iyanya supaya membaisi mutabaah kepada paguruan, itu yang iyanya. Fadilat-fadilat itu sampingan aja sebenarnya. Kada usah dipikirkan, ibarat gaji itu pasti aja sudah ada. Cuma kita ini kenapa mengamalkan ini sebutin barang mutabaah dengan paguruan ada. Karena cinta itu pembuktiannya di mutabaah. Dimutabaah dengan paguruan. Arti mutabaah itu maumpati gawian paguruan. Nah, sedangkan